Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya akan membuat bubble stitch dengan dua metode yang berbeda, yaitu linear dan juga zigzag. Jadi mari kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi di sini sebagai sampel saya sudah buat satu baris yang diisi single cross. Jadi kita langsung saja memulai baris berikutnya dengan membuat satu kali chain, kemudian putar seperti biasa. Kemudian kita akan mulai di stitch yang pertama ini. Jadi kita langsung membuat bubble stitchnya di stitch pertama ini. Jadi ambil benang, kemudian tusuk, ambil benang lagi seperti ini. Kemudian ambil benang melewati dua benang yang ada di jarum. Jadi seperti ini. Ini seperti membuat double crochet, tapi kita hanya melewati dua lubang benang saja. Jadi ambil benang, lewati dua, jadi tersisa 3 benang di hook atau hakpen. Ambil benang lagi, kemudian ambil benang melewati stitch pertama, ambil benang melewati 2, tersisa 4, ambil benang, tusuk, kemudian ambil benang lagi, melewati 2 benang saja, tersisa 5, kemudian yang terakhir ambil benang, tusuk, ambil benang lagi, ambil benang melewati 2 lubang benang. Jadi terdapat 6 benang pada hook. Kemudian ambil benang lagi melewati 6 benang tersebut. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian lanjut dengan membuat single crochet di stitch berikutnya. Jadi nanti setelah membuat single crochet, bentuknya akan bundar seperti bubble. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini kita mengerjakannya di sisi belakang dari bubble stitch ini. Nah, setelah itu kita buat bubble stitch lagi di stitch berikutnya. Jadi kita tidak skip stitch. Di sini kita mengerjakan di setiap stitch. Ambil benang lagi. Nah, kemudian ambil benang melewati 2 benang pada hakpen. Ambil benang lagi. Jadi di sini ambil benangnya sampai nanti tersisa 6 benang pada hakpen. Nah, ini sudah 4. Kemudian ambil benang lagi melewati 2. Ini sudah 5. Kemudian ini yang terakhir. Ambil benang, kemudian tusuk, ambil benang lagi melewati 2 benang saja. Jadi terdapat 6, kemudian ambil benang melewati 6 benang pada hakpen. Kemudian buat single crochet di stitch berikutnya untuk membentuk bubble stitch. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk linear dan zigzag untuk baris pertama pastinya sama, tapi nanti untuk baris keduanya berbeda. Bedanya di penempatan stitchnya. Jadi kita lanjut lagi di bubble stitch yang ketiga. Ambil benang, kemudian lewati 2 benang pada hook atau hakpen. Ambil benang, kemudian ambil benang lagi melewati 2 benang pada hook. Ambil benang, tusuk, kemudian ambil benang, ini tersisa 5, kurang 1 lagi berarti. Ambil benang, kemudian melewati 2 benang, kemudian ambil benang melewati 6 benang pada hook.
Kemudian di stitch berikutnya buat single crochet. Nah, seperti ini. Jadi ini bubble stitch yang ketiga. Jadi teman-teman bisa lanjutkan dengan membuat bubble stitch berikutnya sampai akhir. Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai di akhir. Nanti bentuknya seperti ini. Dan nanti untuk baris berikutnya kita akan isi dengan satu baris single crochet. Di sini saya buat chain 1 kali seperti biasa, kemudian putar, lalu membuat single crochet dari stitch pertama. Stitch pertama. Kemudian untuk bubble stitchnya buat single crochetnya di kalau teman-teman perhatikan tadi single crochet yang kita buat untuk membentuk bubble stitchnya, jadi kita ambil benangnya dari situ. Nah setelah itu antara bubble stitchnya di tengah-tengahnya ada lubang, kita buat single crochetnya dari situ dan seterusnya. Jadi buat single crochet di setiap stitch yang ada pada bubble stitch di baris sebelumnya. Ini buat single crochet. Kalau misalnya teman-teman mau pakai double crochet juga tidak apa-apa, atau half double crochet itu terserah saja. Tapi di sini saya pakainya single crochet saja. Nah seperti ini teman-teman bisa lanjutkan sampai akhir. Oke, jadi ini sudah sampai di 2 stitch terakhir. Ini stitch terakhirnya. Nah seperti ini. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian buat rantai 1 kali seperti biasa untuk memulai baris baru, putar. Kemudian kita langsung mengerjakan di stitch pertama. Jadi seperti baris yang sebelumnya atau bubble stitch yang sebelumnya, kita akan langsung kerjakan di baris pertama. Nah ini juga kita langsung kerjakan di baris pertama supaya bentuknya tidak miring, jadi dia membentuk linear lurus. Jadi kita langsung saja membuat bubble stitch. Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi buat seperti double crochet, tetapi hanya melewati 2 lubang benang saja pada hakpennya. Buat sampai tersisa 6 benang pada hook atau hakpen. Nah ini lewati 2 lubang benang. Jadi ini sudah ada 6 benang pada hook. Kemudian ambil benang dan melewati semua benang pada hakpen. Kemudian buat single crochet seperti sebelumnya. Nah seperti ini. Nah jadi coba kita balik, teman-teman bisa lihat di sini bubble stitchnya sejajar dengan bubble stitch di baris sebelumnya. Jadi kita lanjut dengan membuat bubble stitch lagi di stitch berikutnya, sama persis seperti bubble stitch di baris sebelumnya. Ambil benang, kemudian tusuk, ambil benang, kemudian ambil benang melewati 2 benang saja. Ambil benang, tusuk, kemudian ambil benang lagi, melewati 2 benang, ambil benang, melewati semua benang yang ada pada hook. Kemudian buat single crochet pada stitch berikutnya. Untuk single crochet ini teman-teman bisa buat ganti juga dengan double crochet. Jadi teman-teman bisa lihat untuk bubble stitch yang kedua ini juga sejajar sama seperti baris sebelumnya.
Nah, jadi teman-teman, seperti ini kira-kira bentuknya dari bubble stitch yang linear. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Jadi di sini sebagai sampel saya akan membuat 3 baris saja. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini bentuk linearnya. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah buat 3 baris. Seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya sejajar atau linear seperti ini. Nah, jadi sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman cara membuat yang zigzagnya, tetapi sebelum itu seperti biasa teman-teman buat dulu 1 baris single crossnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya pakai warna baru, warna gradient juga. Nah, di sini saya cara masukkan benangnya sama seperti yang biasa kalau misalnya teman-teman sudah nonton saya punya tutorial yang sebelumnya. Di sini cara masukkan benangnya sebenarnya sama saja. Tapi di sini saya tidak potong benang yang sebelumnya ini, saya kasih biar saja karena di sini hanya untuk sampel. Jadi seperti biasa untuk memulai baris baru kita buat rantai 1 kali, kemudian balik. Nah, di sini karena yang sebelumnya itu kita mulai dari baris pertama, kita langsung isi dengan bubble stitch. Nah, jadi di sini kita akan skip atau misalnya teman-teman mau langsung buat seperti yang sebelumnya juga tidak masalah karena sebenarnya baris pertama itu sama saja linear atau zigzag. Yang buat bedanya itu di baris berikutnya. Tapi di sini saya skip. Bukan skip tapi sebenarnya saya bikin single cross di stitch pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman mau skip juga tidak masalah. Jadi di sini saya buat single cross dulu di stitch pertama. Kalau baris sebelumnya itu kan saya buat bubble stitch. Nah, tapi kalau untuk zigzag ini biar teman-teman langsung bisa lihat hasilnya, di baris pertama ini saya bikin single cross di stitch pertama. Kemudian di stitch berikutnya baru saya buat bubble stitchnya. Nah, jadi teman-teman bisa lanjut dengan membuat bubble stitchnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian buat single cross. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi untuk zigzag itu nanti deh ada di antara 2 bubble stitch di baris sebelumnya. Jadi seperti ini. Dia tidak sejajar seperti yang linear tadi, tapi nanti dia berada di antara bubble stitch di baris sebelumnya. Jadi sebenarnya bedanya tuh ada di penempatan bubble stitchnya saja. Kalau untuk pengerjaannya semuanya sama saja. Nah, jadi seperti biasa teman-teman ambil, kemudian tusuk, ambil lagi, kemudian melewati 2 benang saja pada hook. Ambil lagi. Nah, nanti untuk yang pertama itu teman-teman bisa pakai double cross seperti yang tadi saya bilang, itu opsional saja, tapi di sini saya pakai single cross saja. Kemudian seperti biasa buat single cross di stitch berikutnya seperti ini. Nah, balik. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini dia ada di antara bubble stitch di baris sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lanjut sampai di akhir.
Nah, ini satu baris pertama. Dan di sini sebagai sampel saya akan buat 3 baris. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini contohnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara linear dan juga zigzag. Itu terlihat. Jadi kalau linear itu dia lurus dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau zigzag itu dia bubble stitchnya berada di antara bubble stitch di baris sebelumnya. Jadi dia tidak sejajar, tapi zigzag. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman ingat untuk setiap bubble stitchnya itu jangan lupa untuk membuat satu baris single cross atau double cross kalau misalnya teman-teman mau pakai double cross. Itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman tidak pakai nanti hasilnya bisa melar. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya nanti bisa coba cek sendiri atau coba ya bikin eksperimen sendirilah biar teman-teman tahu bagaimana. Nah, jadi seperti itu teman-teman tutorial hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka silahkan like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. I'll see you on my next video. Bye.